Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Vita Cynthia dan rekan saya Salwa Akila Syari. sekarang kita sudah bersama narasumber kita yaitu Mas Zain. Halo Mas. Halo. Baik. Nah, Mas Zain ini selaku CMO atau Chief Marketing Officer yang Mas di English Cafe. Kesempatan kali ini kami ingin menanyakan beberapa hal terkait leadership dan inovasi. Pasti banyak teman-teman yang bertanya nih, apa sih English Cafe itu? Boleh nggak Chef ceritain dikit apa itu English Cafe dan awal mulanya adanya English Cafe tersebut? Oke. Nah, jadi English Cafe itu adalah lembaga kursus bahasa Inggris dengan konsep cafe pertama di Indonesia. Jadi untuk konsep belajarnya, kita belajar di cafe sambil nongkrong, tapi kita juga belajar. Nah, jadi kita belajar bahasa Inggrisnya itu lebih santai. Nah, sedangkan kita sendiri mendirikan English Cafe itu pada tanggal 1 Februari 2012. Jadi pada waktu itu kita mikir bahwa di Jogja itu kan banyak kafe ya. Terus kemudian dulu itu tradisi atau budaya mahasiswa di Jogja itu mereka nongkrong tapi mereka sambil diskusi, sambil ngerjain tugas dan lain-lain. Nah, di saat yang sama itu kita juga nggak punya modal untuk membangun sebuah usaha. Jadi kalau misalnya dulu kita mau sewa tempat itu let's say 30 juta atau bahkan 40 juta setahun. Itu hanya sewa tempatnya aja. Belum lagi kayak peralatan papan tulis, meja, kursi dan lain-lain. Mungkin kita membutuhkan dana 50 juta untuk membangun sebuah usaha. Cuma karena pada waktu itu kita nggak ada modal, kita masih mahasiswa, jadinya kita berpartner dengan kafe. Yang saya bilang tadi, dimana kalau misalnya kita nongkrong, kita cukup beli es teh aja, terus kemudian kita udah bisa nongkrong selama mungkin berjam-jam, pihak kafe tidak akan ngusir. Gitu. Nah, karena itu kita nyoba untuk ngajak kerjasama dengan kafe, kita nawarin proposal kepada mereka di mana kita bisa menggunakan kafe, kita bisa menggunakan space untuk melayani pendaftaran, terus kemudian buka kelas dan lain-lain. Sehingga dari situ kafe juga akan mendapatkan manfaat dari adanya kita. Jadi kita mendatangkan traffic, kita membantu mempromosikan mereka, terus kemudian juga member yang datang atau yang belajar itu juga mereka pesan sesuatu di kafe, sehingga keduanya sama-sama untung. Oke, sangat menarik ya. Nah, untuk yang pertanyaan selanjutnya, ini gimana awal mula Mas bisa bekerja di sini? Apakah langsung sebagai CMO? Jadi dulu saya bergabung ke English Cafe akhir 2013. Waktu itu saya berangkat dari Madura ke Jogja, itu belum kuliah. Terus kemudian diajak untuk bekerja di English Cafe. Nah, awal mula kerja di English Cafe saya dulu sebagai marketing. Jadi dulu kerjaan saya tiap hari adalah promosi, baik promosi secara offline maupun promosi secara online. Jadi kalau yang offline itu kerjaan saya dulu nyebar brosur tiap hari, nyebar ke sekolah, terus kemudian ke kampus, terus kemudian nempelin pamflet juga. Itu yang secara offline. Kemudian yang online, karena dulu masih rame-ramenya Facebook, belum ada Instagram, jadi kita dulu promosi di grup Facebook. Dulu kan mahasiswa komunikasinya via Facebook ya, di grup. Nah, jadi saya kerjaannya promosi di situ tiap hari. Gitu. Menarik ya. Betul. Terus boleh tahu nggak Chef itu menggunakan gaya kepemimpinan seperti apa? Terus alasannya kenapa Chef pakai gaya kepemimpinan tersebut? Sebenarnya tidak ada satu gaya kepemimpinan yang pakem atau satu kepemimpinan yang spesifik yang saya gunakan, karena nggak bisa kita dalam memimpin sebuah tim itu otoriter terus, nggak bisa juga kita demokratis terus dan lain-lain. Nah, untuk itu keduanya harus di-combine. Kapan saatnya kita harus otoriter dan memutuskan apa yang ada di kepala kita sesuai dengan sesuatu yang sudah kita pertimbangkan. Ada kalanya kita juga perlu untuk mendengarkan tim, mengambil keputusan apa yang sudah didiskusikan bareng-bareng. Jadi kadang perlu otoriter, kadang juga perlu untuk
demokratis. Jadi tergantung keadaan, tergantung dari kondisi. Ada gitu ya. Betul. Oke, nah selanjutnya skill-skill apa aja sih chef yang harus dimiliki untuk berada di posisi sekarang? Oke. Pertama adalah skill komunikasi ya. Jadi untuk bisa menjadi leader ada beberapa hal yang harus dimiliki. Yang pertama adalah komunikasi. Yang kedua adalah manage people. Yang pertama dari segi komunikasi, jadi kita harus bisa mampu berkomunikasi dengan baik. Kita harus bisa meyakinkan tim. Dulu saya berpikir bahwa dulu saya nggak sadar bahwa meyakinkan tim itu juga nggak kalah pentingnya saat bagaimana kita meyakinkan klien. Begitu. Jadi dulu saya mikir ya udah kalau misalnya saya mau bikin keputusan, saya tinggal bikin keputusan aja, terus kemudian yang lain atau timnya itu bakalan serta-merta untuk mengikuti. Ternyata nggak gitu. Kenapa? Ya karena kita tidak bekerja dengan robot ya. Kita bekerja dengan manusia, di mana mereka punya emosi, mereka punya perasaan. Karena itu kita harus mampu mendriven mereka. Dengan cara apa? Dengan cara memiliki komunikasi yang baik. Harus bisa meyakinkan tim. Terus kemudian yang kedua tadi harus bisa manage people. Karena kerjaan kita sebagai leader itu salah satunya adalah mendelegasikan sebuah tugas. Mendelegasikan sebuah tanggung jawab kepada tim kita. Nah karena itu sebagai seorang leader itu harus bisa manage satu orang ke orang yang lain. Gimana caranya sesuatu yang kita delegasikan kepada tim itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan parameter yang diinginkan oleh si leadernya sendiri. Terus gimana sih inovasi yang mendorong chef itu untuk memimpin sebuah anggota tim untuk bisa berpikir kreatif setiap harinya? Oke. Untuk bisa berpikir kreatif, saya percaya bahwa kita harus memulai dengan membangun sebuah komunitas atau membangun sebuah perusahaan yang sehat. Nah, gimana cara untuk membangun sebuah perusahaan yang sehat? Adalah memastikan bahwa setiap anggota kita itu memiliki rasa aman untuk menyampaikan aspirasinya, untuk mengeluarkan idenya, dan tidak takut untuk melakukan sebuah kesalahan. Gitu. Bayangkan aja, misalnya ada tim kita yang menyampaikan ide atau menyampaikan aspirasi. Lalu kemudian kalau kita sebagai leader menjudge ide mereka, menjelekkan ide mereka, maka saya yakin next time dia tidak berani untuk menyampaikan idenya lagi karena takut dijudge lah, takut salah dan lain-lain. Takut idenya tidak diterima ya, Mas? Takut idenya tidak diterima. Karena itu kita perlu untuk membangun sebuah perusahaan atau organisasi yang sehat dengan memastikan timnya berani untuk berbuat salah, bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa, kemudian berani untuk menyampaikan pendapatnya meskipun kadang itu tidak enak. Oke, nah Mas kan tadi udah menjelaskan panjang ya, sehingga dari yang leadership itu sendiri maupun inovasi itu sendiri kan pasti dalam pengimplementasinya itu ada tantangan. Nah, gimana Mas itu menghadapi tantangan itu dengan mengkoordinasi anggota tim sehingga inovasi atau gaya kepemimpinan antara otoriter dan demokrasi itu bisa tetap diimplementasikan? Oke. Yang pertama adalah salah satu hal kenapa orang mau mendengarkan kita atau mau mengikuti kita itu adalah karena mereka memiliki common dream atau memiliki mimpi yang sama. Misalnya di English Cafe, apa sih tujuan kita? Tujuan kita adalah bagaimana kita membuat orang bisa berbahasa Inggris. Ada banyak orang yang punya masalah dengan speaking, mereka takut berbicara, terus kemudian ada juga orang yang pengen ningkatin skor TOEFL-nya misalnya. Nah, kalau visi ini atau mimpi ini nggak nyampe ke bawahan, maka sulit bagi mereka untuk padu atau bersinergi dengan visi yang kita bawa. Untuk itu mereka juga harus paham visi kita itu kemana dan apa hal yang ingin kita capai. Dan biasanya
orang itu punya beberapa tipe ya. Ada orang yang manutan tuh dalam arti kalau misalnya disuruh apa-apa mereka langsung bilang kayak siap pak gitu. Oke Ngikut pak, aja. ngikut aja dan lain-lain. Tapi ada kalanya kita ketemu dengan orang yang dia pinter. Orang pinter itu nggak bisa kita kasih keputusan ini kerjaan kamu silakan dikerjain. Tapi sebenarnya bisa aja dengan power atau dengan kedudukan yang kita punya, karena kita punya otoritas formal. Tapi saya yakin dia tidak akan perform. Mereka tidak akan bekerja dengan tulus dan mereka tidak akan bekerja dengan sepenuh hati. Nah untuk itu, kalau misalnya kita menemukan kendala dengan tim yang seperti itu, mereka harus kita kasih pemahaman. Kenapa kita mengambil keputusan ini? Kenapa kita mengerjakan proyek ini? Karena kadang mereka hanya butuh didengarkan, kadang mereka hanya butuh pemahaman. Nah, teman-teman sangat menarik kan tentang leadership dan inovasi yang udah disampaikan Mas Zain. Buat teman-teman juga yang tertarik untuk bisa belajar berdialog bahasa Inggris, juga langsung ke English Cafe ya Mas. Nah, di sini juga Mas Zain itu atau Syed Zain itu menggunakan leadership otoriter maupun demokrasi tergantung kondisi atau situasi yang sedang dialami di English Cafe itu. Nah, untuk skill-skillnya yang terutama itu pastinya ada skill komunikasi, bisa memanage people dan bisa meyakinkan anggota-anggota timnya juga. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih Mas juga ya Mas Zain Rizky. sudah Sama-sama. menyempatkan waktunya. Terima kasih banyak Mas Din. Sama-sama. Oke, terima kasih. Iya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.